Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan terkait dengan hakikat puasa, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bahwa banyak orang yang mengira puasa hanyalah cukup untuk menahan dari lapar dan dahaga, sehingga orang berlomba-lomba untuk makan yang banyak ketika sahur. Begitu pula dia banyak istirahat, sorenya dia berlomba-lomba untuk makan yang banyak ketika berbuka puasa. Namun tidak disadari bahwa hakikat puasa pada kenyataannya bukanlah hanya sekedar menghindarkan dari dia tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, dan tidak menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Tapi ingatlah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, laisa syiyam minal akli wasyurbi, innama syiyam minal lahwi warrafas. Bahwa puasa itu bukanlah hanya menahan dari makan dan minum, tetapi ada hal yang paling inti, yaitu janganlah orang yang berpuasa itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang menimbulkan dosa atau hal-hal yang keji. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa menghindarkan dari makan dan minum itu adalah hal yang mungkin bisa banyak dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya. Beruang bisa hibernasi berhari-hari. Ular makan sekali bisa tidak makan seminggu, sebulan. Manusia tidak makan, kalau hanya dari jasmani, kemudian sehari, itu adalah hal yang biasa dan banyak orang yang bisa melakukan. Tetapi hakikat puasa minal lagwi warrafas, dari hal-hal yang tidak berguna dan menimbulkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang keji, yang menimbulkan dosa, itu hal yang adalah hal yang di dalam yang menimbulkan banyak orang yang mungkin tidak mampu untuk melaksanakannya meskipun sudah berusaha. Maka pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan satu kisah hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan pada satu saat Nabi bersama para sahabat berkumpul di masjid. Kemudian Nabi mengatakan bahwa akan masuk lewat di depan kalian seorang yang ahli surga. Para sahabat menunggu dengan sejenak, siapa gerangan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu? Apakah dia sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman, atau sahabat Abu Bakar, atau sahabat yang lainnya yang kemudian memang sudah betul-betul dijamin oleh Rasulullah SAW termasuk 10 sahabat yang akan masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tiba waktunya, ternyata ada seorang yang masuk, sahabat yang tidak terkenal, biasa saja, bahkan dalam kondisi saat itu masih basah, di janggutnya masih menetes air wudhunya, tangan kirinya membawa sandal. Para sahabat tidak percaya, masih geleng-geleng kepala, apa benar ini sahabat yang akan masuk surga kelak. Hari kedua, saat bersama-sama dengan Rasul, duduk bersama lagi, Rasul kemudian menyampaikan kembali, akan lewat di depan kalian seorang yang penghuni surga. Ditunggu sebentar, ternyata yang lewat adalah orang yang sama seperti hari kemarin yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ketiga pun Rasulullah SAW juga demikian, mengatakan bahwa akan lewat di depan kalian seorang yang akan menjadi penghuni surga. Nah, ternyata sahabat yang sama seperti 3 hari yang lalu dan hari kemarin yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya Abdullah bin Umar dengan penasaran ingin membuktikan amal apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga ia sampai 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga.
dengan dalih. Ibnu Umar tersebut kemudian bertanya kepada sahabat tersebut. Dia bercerita bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, dengan Umar bin As. Maka dia berjanji tidak akan pulang 3 hari. Bolehkah aku nginep di rumah engkau, Tuan? Maka dipersilahkan untuk nginep di rumah sahabat tersebut selama 3 hari. Hari pertama, ia kemudian bangun tengah malam, ingin menyaksikan amal apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat tersebut. Ternyata bangun, cuman kemudian gerak ke kanan, ke kiri sambil berzikir, kemudian tidur lagi, sampai kemudian ya seperti kita kalau kemudian pengen buang air kecil ya tinggal ke belakang buang air kecil, kemudian tidak sholat tahajud, tidak berzikir malam dan sebagainya, sampai kemudian datang waktu subuh. Dan waktu subuh ambil air wudhu, bersama-sama berangkat, biasa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saat itu kemudian Abdullah bin Umar masih berpikir, mungkin karena kecapean hari sebelumnya sehingga malam tidak sholat tahajud, tidak sholat hajat, tidak sholat yang lainnya. Paginya pun tidak melaksanakan puasa sunnah. Sama seperti kita-kita yang memang hanya biasa tidur, tidak pernah melakukan puasa sunnah, hanya wajib saja karena ini terpaksa karena sebagai puasa wajib. Ya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar itu menyaksikan, mungkin nanti malam yang kedua kita coba melihatlah. Diperhatikan lagi malam kedua, ternyata aktivitas yang dilakukan sama seperti malam yang pertama. Bangun, pindah posisi, hanya istighfar, zikir dan lain sebagainya. Kemudian tidak sholat malam dan lain sebagainya sampai waktu subuh. Hari siangnya pun tidak puasa. Malam ketiga juga demikian, sama, sampai akhirnya selesailah 3 hari apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar untuk bisa menginap di rumah sahabat tersebut. Dan di pagi hari itu kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan yang semestinya kepada sahabat tersebut bahwa hakikatnya dia tidak sedang masalah dengan orang tuanya, tetapi dia kepengen membuktikan amalia apa dari sahabat itu, sehingga sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akan ada orang yang ahli surga lewat di depan kalian, dan ternyata engkau sahabat, saya kepengen tahu dalam 3 hari ini amal apa yang engkau lakukan sehingga istimewa, sehingga dijamin engkau termasuk calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata tidak ada amal yang istimewa. Dan oleh karena itu saya mohon pamit untuk pulang ke rumah orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, akhirnya sahabat tersebut juga berbicara, ya inilah amal saya, tidak ada yang istimewa. Dan setiap hari saya juga melakukan apa yang engkau lihat. Ketika Abdullah bin Umar sejenak melangkahkan kakinya dari sahabat tersebut, kemudian sahabat tersebut memanggil kembali dan menyampaikan dan menegaskan kembali bahwa, ya Ibnu Umar, apa yang engkau lihat itulah amalku, tidak ada hal yang istimewa. Tetapi barangkali ada satu hal yang mungkin ini menurut Rasulullah SAW menjadi penilaian, sehingga ini adalah menjadi dasar aku termasuk calon penghuni surga. Apa? Bahwa hatiku ini tidak pernah hasud kepada orang lain. Hatiku ini tidak pernah iri kepada sesama muslim. Apa yang diterima oleh muslim yang lain, baik itu pangkat, jabatan, harta, aku tidak pernah iri hati, tidak pernah hasud. Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Umar bertasbih, subhanallah, maha besar Allah, maha suci Allah. Amal yang mungkin kalau diucapkan adalah hal yang mudah, tetapi kalau dipraktekkan sangat sulit dan sangat berat. Dan inilah satu kunci yang bisa menyebabkan orang masuk surganya Allah SWT. Tidak usah malam sholat tahajud, bukan berarti tidak harus kita melaksanakan, tidak. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, kita berpuasa siangnya, bahkan puasa wajib kita juga lakukan secara penuh. Tapi kalau ada hal yang berupa penyakit hati tadi, yaitu hasud, dengki, iri hati,
pengen kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain yang didapatkan oleh orang yang hilang darinya, bahkan kemudian kepengen agar kenikmatan tersebut pindah pada dirinya, maka itulah hasud bisa menghilangkan pahala-pahala atas ibadah yang sudah dilakukan, termasuk puasa Ramadan. Sehingga sampai-sampai kemudian Nabi mengatakan, laisa siyam minal akli warsyurbi. Puasa itu bukan hanya menghindarkan makan minum, tetapi hakikatnya adalah minal lagwi warrafasi, tapi dari hal-hal yang tidak berguna, termasuk juga perbuatan dosa, termasuk penyakit hati. Salah satunya adalah hasud kepada orang lain. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan mudah-mudahan jangan hanya puasa jasmani dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi ayo kita bersihkan rohani kita, sehingga inti hal yang kita ingin dapatkan dari puasa, mendapatkan pahala dari Allah dan menjadikan kita orang yang muttaqin, betul-betul kita dapatkan jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Jasmani kita bersih, rohani kita juga bersih. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kedua hal, membersihkan jasmani dan rohani dengan bersamaan, dan puasa kita diterima oleh Allah SWT, sehingga kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.